Assalamualaikum Pak Halil, bolehkah saya minta waktunya? Soalnya saya Waalai mau bercerita nih Pak, apa yang saya rasakan. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak Eko, duduk dulu Pak Eko. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak Eko, mungkin Pak Eko apa yang mau diceritakan Pak Eko? Mungkin ada cerita apa? Silakan Pak Oke, Eko. begini Pak Halil, di akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu sepertinya kurang antusias tuh Pak dalam menerima pembelajaran. Terus selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas yang saya kasih tugas itu 50% tuh, Pak. Tuh, Pak. Oh, begitu Pak Eko ya. lima puluh Iya. persen. Berarti separuh berarti Pak Eko ya. Iya, Pak, separuhnya, Pak. Eh, Mungkin menurut Pak Eko sendiri apa yang Bapak harapkan dari obrolan ini dulu Pak Eko? Untuk Iya. obrolan hari ini itu apa yang diharapkan Pak Eko? Ya, sebetulnya sih saya mengharapkan solusi, Pak, atas permasalahan saya mengenai apa antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas itu, Pak. Oke. Begitu Pak Eko ya. Oke. Eh, Menurut Pak Eko sendiri, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Eko itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Eko sendiri? Apa menurut Pak Eko sendiri itu yang Iya. membuat murid-murid kurang antusias itu kenapa Pak Eko? Yes. Setelah saya ingat-ingat gitu Pak ya, setelah Oke, saya ingat kembali, mungkin hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias itu adalah mungkin yang pertama itu pembelajaran saya mungkin sedikit membosankan, terus selalu monoton ya, terus mungkin juga terlalu dominan untuk berbicara karena memang kalau saya mengajar itu ya banyak berbicara, banyak bercerita di depan murid. Terus yang kedua juga tidak memberikan kesempatan murid untuk ngasih pendapat ya, untuk berpendapat lah atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. oh begitu Pak. Eh, Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Eko sendiri itu antusias dalam pembelajaran Pak Eko? Kira-kira apa Hmm, saja Pak Eko yang membuat murid antusias? apa ya? Menurut saya mungkin murid-murid mungkin ya menginginkan pembelajaran yang asik ya atau mungkin tidak monoton, yang tidak membosankan, Pak? Wah, saya sependapat kalau gitu Pak Eko. Lalu menurut Pak Eko sendiri apa saja yang kira-kira bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Pak Eko sendiri? Apa ya, menurut saya sih pembelajarannya itu harus berpusat pada murid. Terus murid itu bisa diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ini adanya ice breaking ya kali ya atau games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Lalu Pak Eko mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid, apakah Pak Eko sehingga menyebabkan kurang antusias dalam pengulangan tugas? Mengenai Kemungkinan tugas saya mungkin terlalu banyak ya Pak ya. Karena kan apa di sekolah saya kan SMK Pak ya. Mungkin tugas saya Iya. terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin monoton tanpa saya memberikan sumber belajarnya dari mana, terus sumber belajar mungkin yang beragam, berinovasi dan mengasihkan. Oh, kalau boleh tahu, Bapak Eko menggunakan sumber sumber belajar apa saja ya di kelasnya? Saya biasanya itu menggunakan buku teks, Pak, buku teks yang ada di perpustakaan sekolah itu. Hmm, Mungkin ada selain dari buku teks Pak Eko, selain itu Pak Eko? Kalau selain buku teks sebetulnya banyak sih, Pak, yang saya pikir banyak.
sumber mungkin bisa dari YouTube atau bisa dari artikel atau mungkin dari jurnal tulisan ilmiah di internet atau bisa juga menggunakan apa ya aplikasi yang mungkin sekarang viral atau tren itu Pak kayak TikTok atau kayak Facebook atau Reel di IG itu. Oh iya. Ngikuti yang viral Pak Eko ya. Iya benar Oh Pak. iya. Nah, betul sekali Pak Eko, saya setuju. Saya yakin sekali bila Pak Eko menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya. Okay. Jadi sekarang rencana apa Pak Eko untuk menyelesaikan masalah ini Pak Eko, rencananya? Yang saya pikirkan sekarang tuh yang pertama, saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, terus ya mungkin di video TikTok, di video YouTube, terus kemudian yang kedua mungkin ya ini saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Dan bentuk tugasnya itu juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya ini saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin kemarin saya belajar. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama atau laporan digital, lagu, puisi, atau pantun. Wah, bagus Pak Eko kalau menggunakan puisi, pantun seperti Pak Eko yang sampaikan bagus sekali, saya setuju itu. Mungkin rencana Pak Eko kira-kira itu seperti itu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Eko ya, mudah-mudahan berhasil rencana yang Pak Eko rencanakan. Mungkin apa komitmen Pak Eko terhadap rencana Bapak ini, komitmennya? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Terus menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga saya sendiri dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar, dan mungkin saya akan membuat murid-murid saya senang terus dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Terus akan saya serahkan pemilihan mungkin murid-murid ya yang disuruh mencari sumber belajar gitu. Wah, bagus sekali Pak Eko, keren ini. Saya sangat mendukung ini. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Eko yang menjadi komitmen untuk mengenai pembelajaran selanjutnya, mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Eko. Terima kasih Pak Halil atas sama-sama. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang bisa rindukan murid-murid Pak Halil. Amin, mudah-mudahan Pak Eko. Terima kasih Pak Halil. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.